Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Hadayanti dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Nah, tujuan saya kali ini ada tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nama masnya siapa? Amri saja. Amri saja. Adiknya gitu. Ya, saya panggilnya Mas saja ya. Ya. Saya ingin bertanya, Mas. Sejak kapan kedai kopi kampung ini mulai berdiri? Kopi kampung aslinya berdiri sudah mulai 2016. 2016. Bulan Mei ya. Mei 2016 lalu, cuma tidak di sini. Dulu masih ngontrak. Ngontrak di daerah Kecangaan, kemudian 2 tahun ngontrak, baru setelah itu pindah ke halaman rumah sekarang seperti itu. Berarti sebelumnya belum di sini. Belum. Ya. Awal mula dibentuknya usaha yang sedang dijalani saat ini itu seperti apa? Apakah dari hobi, kulineran, atau bagaimana? Ya. Awalnya memang tidak full kuliner seperti ini ya. Dulu memang awalnya itu di kopi saja. Kita memang fokus di kopinya, kemudian setelah pindah ke sini, ke rumah, ke halaman rumah ini yang seperti sekarang ini, baru mulai merambah ke kulineran sampai seperti sekarang ini. Nah, di usaha ini modal awal yang dibutuhkan untuk membangun kisaran berapa? Kalau untuk modal awal yang di sini itu artinya seperti modal berjalan ya. Tapi kalau dulu awal-awalnya 2016 lalu masih ingat itu sekitar 35 jutaan. Oh, sangat banyak Itu ya, itu termasuk biaya sewa. Biaya sewa untuk tempatnya, untuk rukonya itu. Kalau di sini sudah ya nambah beberapa kali dan memang injek dana dari laba, kemudian ada yang masuk ke permodalan lagi kan seperti itu. Berjalan kalau yang seperti itu. Berarti yang di sini milik sendiri ya Pak, tanah milik sendiri? Iya, murni ini memang ya di halaman rumah sih, jadinya memang tidak kena biaya sewa dan lain-lain dan itu sudah milik. Ya, di kopi kampung ini ada menu apa saja Pak? Coba. Lumayan banyak. Kalau untuk dari makanannya ada nasi goreng, geprek, kemudian ayam geprek, mie goreng, mie kuah, kuitiau, dan yang paling favorit tentu saja di sini seblak. Seblak. Ya, itu yang paling favorit karena memang Disukai. target pasarnya kebetulan seblak itu paling favorit. Nah, menu-menu yang ada di sini dari kisaran harga berapa sampai berapa Pak? Saya kira harga di sini cukup merakyat ya, walaupun dibanding dengan warung-warung makan biasa lebih mahal. Di sini di kisaran paling murah harga 12.000. 12.000. Ya, untuk ayam gepreknya, untuk seblaknya 12.000. Kemudian untuk mie goreng, nasi goreng standar lah 14-15. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, omset dari usaha ini per bulan berapa? Dari Kalau kisaran berapa? omset itu naik turun seperti hari ini, maksudnya bulan-bulan mulai penghujan ini di angka berapa, 30-35an. Kalau pas hari raya puasa beda lagi itu memang istimewa karena memang full bookingan untuk buka bersama, kemudian untuk nongkrong malamnya juga. Ya itu angka kisaran yang tanpa melihat buku ya, kisarannya di angka segitulah. Lumayan banyak ya Pak, alhamdulillah. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak mengelola usaha ini agar tetap lancar, kemudian banyak pengunjungnya begitu? Ya, pertama memang itu kan ya memang dari servis dari teman-teman yang bantu, artinya karyawan kopi kampung sendiri, servisnya kalau memuaskan itu apa semuanya juga marketnya akan kembali sini lagi konsumennya itu. Tapi samping itu memang kita masih mengandalkan medsos juga. Medsos itu saya kira untuk zaman digitalisasi seperti ini memang sangat penting. Untuk medsos itu sangat membantu lah. Dari IG, FB dan lain-lain itu memang sangat membantu. Sampai saat ini Bapak memiliki berapa karyawan? Saya bertahan untuk karyawan dari awal sampai sekarang itu memang bertahan di angka 4. Angka 4. Iya, kecuali kalau di momen-momen tertentu kita memang ada pojokan. Kayak di bulan puasa. Itu kita banyak
ya apa bahasa Indonesianya pojokan itu ya itu ya tenaga bantu Iya. untuk 1 bulanan itulah. Kalau untuk regulernya kita memang tetap masih 4, ya belum bisa nambah kalau itu. Oh iya. Masih kekuatannya masih di 4 orang itu. 4 itu berarti di bagian apa saja Pak? Ada di dapur sama di bar kasir. Ya, di dapur 2 dibantu sama yang 1 yang buat minum itu, kemudian yang di kasir 1. Lalu dari usaha ini Bapak mendapatkan bahan baku dari mana? Apakah produksi sendiri atau dari pasar atau bagaimana? Ya, kalau untuk bahan baku saya masih berpatokan pada tetangga terdekat, artinya tetangga-tetangga yang jualan di toko-toko kelontong itu yang memungkinkan saya belanja di situ ada, saya masih belanja di situ. Tapi kalau sudah tidak ada ya, kalau pasar jelas ya, kalau untuk sayur yang segar dan lain-lain, ayam potong dan lain itu memang masih menggunakan pasar. Tapi untuk bahan baku yang lain yang bahan baku tambahan, kalau misalkan di toko dekat rumah masih ada, saya belanjanya di situ. Kalau sudah nggak ada ya baru, artinya sudah kelihatan lah yang di toko tetangga rumah ada, ya saya belanjanya di situ. Kalau memang itu nggak mungkin ada ya saya belanjanya di pasar. Tapi banyak kan malah bahan baku yang untuk makanannya, untuk dapur utama, untuk bumbu utama malah saya belanjanya masih dari Kudus sebenarnya. Oh dari Kudus. Ya karena seringnya ke Kudus daripada ke Jepara ya. Oh gitu. Ya kalau di pasar, kalau untuk bahan baku ada beberapa bahan baku yang memang itu tidak ada di pasar ada. Jadi memang ambilnya ya dari Kudus. Cara memasarkan usaha ini Bapak tadi dipasarkan melalui media digital Instagram. Kalau boleh tahu Instagramnya apa Pak? Ini di @kopikampung_01. @kopikampung_01. Nah, Kalau tapi ya berdampingan ya antara IG sama FB-nya itu. Kalau FB-nya ada di Kopi Kampung Jepara. Kopi Kampung Jepara. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, pesan dan kesan untuk kami nih yang mau ingin buka bisnis atau usaha. Nah ini sebenarnya kembali ke individu calon pengusaha itu atau berwirausaha itu seperti apa. Intinya satu, memang berwirausaha itu juga satu mentalnya juga. Mental artinya mental berani rugi nggak kan gitu sih. Kalau dihitung matematika sih Pasti iya, hitungannya pengennya untung terus kan. Iya. Hitungan matematika pasti ngitungnya untung gitu loh. Tapi memang benar-benar mental ketika sepi bagaimana, manajemen resikonya itu bagaimana, memang sangat perlu. Minimal memang harus siap rugi, walaupun memang secara matematika kita tidak ingin rugi juga kan gitu sih. Inginnya untung, tapi mental itu juga harus siap. Kecuali di samping itu memang yang paling utama itu modal. Modal sudah tidak bisa tidak dipungkiri, itu sangat penting. Itu yang pertama. Kalau mau usaha tanpa modal, saya juga masih memikirkan usaha apa itu kan gitu sih. Artinya memang setelah modal itu mental para teman-teman yang baru yang ingin mulai berwirausaha itu seperti apa, memang itu harus disiapkan. Pastinya kan sudah tanya-tanya, kemudian survei pasar, target marketnya seperti apa kan sudah dihitung semuanya. Memang itu yang paling penting. Pokoknya ya harus siap. Selain kalau modal sudah siap, harus mulai tentukan pasarnya, kemudian marketnya seperti apa, dan nanti perangkat lainnya seperti apa. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.